Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaria dengan NIM 091058 091058 09190003 dari kelas Agribisnis A. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mini riset studi kelayakan bisnis cabai rawit. Adapun pokok pembahasan, yang pertama profil usaha, kemudian aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek sosial ekonomi, serta budaya. Kemudian pertama profil usaha. Pemilik usaha ini yaitu Panti Asuhan Sejati Muhammadiyah Sedenreng Rapang. Tahun berdirinya sejak tahun 2018. Kemudian lokasi usaha dan produk yang dihasilkan yaitu berada di lokasi Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sedenreng Rapang dengan produksi cabai rawit. Kemudian aspek teknis. Lokasi usaha ini terletak di Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sedenreng Rapang. Letak usaha yang strategis karena dekat dengan pasar serta jalan raya. Kemudian lingkungan masyarakat. Keberadaan usaha diterima oleh masyarakat sekitar dan memberikan respon yang baik hingga saat ini. Hal ini karena usaha sudah berdiri sejak tahun 2018. Kemudian kedekatan dengan pasar. Tempat usaha memiliki kedekatan dengan pasar. Jarak antara tempat usaha dengan pasar kira-kira 100 meter. Proses produksi. Proses produksi dimulai dari pembibitan hingga penjualan produk. Produk yang sudah diproduksi kemudian disimpan pada plastik untuk dilakukan penjualan kepada konsumen. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Cabai rawit ini dipasarkan di Rapang. Segmentasi pasar cabai yaitu pedagang pengumpul dan bisa semua kalangan. Kemudian targeting. Target dalam pemasaran ini yaitu pedagang pengumpul, masyarakat umum, serta ibu-ibu rumah tangga. Kemudian positioning, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan menghasilkan produksi yang memiliki kualitas yang bagus. Kemudian bauran pemasaran. Produk penguasaan pada produksi cabai ini menggunakan plastik. Produk yang dijual terjamin kualitasnya. Kemudian harga. Harga suatu produk saat ini menentukan keberhasilan kegiatan pemasaran. Harga cabai biasanya berubah-ubah. Untuk saat ini harganya bisa mencapai 25.000 per kilogram. Kemudian tempat. Tempat usaha ini terletak di Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sedenreng Rapang. Lokasi ini sangat strategis karena dekatnya dengan pasar dan jalan raya. Hal ini cukup menguntungkan usaha karena tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya transportasi. Kemudian promosi. Promosi dilakukan dengan mempublikasikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Produk yang dipasarkan secara tidak langsung bisa melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram, serta media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi. Pada aspek ini yang pertama ada perencanaan. Dalam usaha cabai rawit, perencanaan lebih pada perencanaan proses produksi yaitu biaya produksi, penjadwalan kegiatan, serta sistem kegiatan. Kegiatan pekerjaan biasanya dilakukan di hari libur serta pada sore hari. Kemudian pengorganisasian. Pada tenaga kerja, para tenaga kerja bekerja sesuai job ataupun tugas masing-masing, yaitu tugas seperti pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan proses pemanenan. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan pada usaha ini, tenaga kerja selalu melaksanakan instruksi dan perintah dari penanggung jawab. Hubungan antara tenaga kerja serta dan penanggung jawab berjalan dengan baik. Kemudian pengawasan. Pengawasan yang dilakukan pada usaha ini cukup baik secara teknik maupun finansial. Karena sudah ada kepercayaan yang cukup tinggi dan jumlah tenaga kerja yang tidak terlalu banyak. Pengawasan dilakukan mulai dari
tahapan pembibitan, hingga penjualan. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Dalam suatu usaha akan memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah usaha perlu adanya kepedulian tersendiri kepada lingkungan agar lingkungan tersebut terjaga kelestariannya. Usaha ini tidak memberikan dampak negatif, hanya saja dampak seperti sisa-sisa cabai yang rusak, tetapi solusi yang diberikan yaitu cabai-cabai yang rusak kemudian dikeringkan dan dijadikan sebagai bubuk cabai. Kemudian aspek finansial. Aspek finansial adalah analisis aspek yang digunakan untuk menganalisis suatu usaha dari segi keuangannya. Terdapat 4 kriteria yaitu net present value, internal rate of return, net benefit and cost ratio. Perhitungan ini dimulai dari awal mula usaha hingga sekarang. Perhitungan NPV atau net present value ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah keuntungan bersih yang diperoleh selama masa produksi, untuk mengetahui apakah usaha ini layak secara finansial untuk dijalankan. Kemudian perhitungan internal rate of return atau IRR. Suatu kelayakan dapat diketahui dengan membandingkan nilai IRR dengan diskon faktor untuk mengetahui ini layak untuk dijalankan. Kemudian net benefit cost ratio dihitung dengan cara membandingkan nilai net present value positif dan nilai net present value negatif untuk mengetahui apakah nilai usaha layak untuk dilakukan investasi. Kemudian aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada usaha ini memiliki dampak pada perekonomian bagi lembaga Panti Asuhan Sejati Muhammadiyah Rapang sebagai salah satu sumber penghasilan, serta usaha ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.